Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, pengenalan dan pengetahuan yang dibawa oleh Yesus memberikan resiko kematian kepada Santo Carolus Luangga dan teman-temannya. Dia tinggal di dalam komunitas primitif yang tidak mengenal cinta kasih, dan ketika para misionaris masuk, mereka menerima iman akan Yesus, menerima akan kasih, dan
hidup seturut dengan ajaran Tuhan, tetapi raja di tempat mereka mengabdi tidak mau pertobatan mereka, maka akhirnya mereka dibunuh karena lebih memilih titah Yesus daripada perintah raja itu sendiri. Bacaan pertama yang kita dengarkan dari surat kedua Rasul Petrus sangatlah indah. Dikatakan bahwa kekuasaan Tuhan yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, hidup kudus. Dalam pengantar tadi saya katakan bahwa kita semua dengan latar belakang apapun dipanggil untuk menjadi kudus. Dan Tuhan sendiri telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk tujuan itu. Tetapi bukan dengan pencarian pribadi secara intelektual, melainkan berkat pengenalan akan Yesus. Maka kalau mau menjadi kudus tidak cukup hanya dengan usaha pribadi, tetapi harus melibatkan Tuhan sendiri dengan berdoa dan membaca kitab suci. Dan bila kita sanggup hidup demikian, dalam bacaan tadi Petrus mengatakan Tuhan telah menjanjikan atau kita yang bisa hidup saleh akan menerima janji, yaitu ambil bagian dalam kodrat ilahi serta luput dari nafsu duniawi. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua memiliki iman. Dan iman itu seperti talenta, seperti kebun yang harus kita olah dan kita kembangkan. Dengan apa? Dengan cara menambahkan segala sesuatu yang berguna dari relasi pengenalan kita bersama Yesus. Ada 7 tadi. Maka di atas imanmu tambahkanlah kebajikan. Kebajikan ialah pengenalan akan yang baik yang ditawarkan oleh Tuhan. Di atas kebajikan tambahkanlah pengetahuan. Setelah kita tahu yang baik, tambahkan pengetahuan. Kita lakukan yang baik, tetapi juga benar, dengan cara yang benar. Baik, iman kita berbuah dalam tindakan baik, ditambah dengan pengetahuan dengan cara yang benar. Lalu yang ketiga, di atas pengetahuan tambahkanlah penguasaan diri. Artinya, tambahkanlah pengetahuan atau kepekaan tentang kelayakan dan kepatutan. Seringkali kita karena merasa baik dan merasa benar, kita menyampaikannya dengan tidak patut atau dengan tidak layak karena kita tidak punya kepekaan rasa. Di atas penguasaan diri tambahkanlah ketekunan. Hal baik, hal benar, dan hal patut itu harus menjadi kebiasaan. Itulah ketekunan. Biasa melakukan yang baik, biasa melakukan yang benar dengan cara yang sopan, yang layak. Dan bila kita tekun, disitulah kita memperoleh kesalehan, yaitu menjadi hidup yang kudus. Dan di atas itu ditambahkan kasih akan saudara, karena kekudusan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus keluar kepada orang lain. Hidup baik, hidup benar, hidup layak bukan untuk diri sendiri, tetapi juga kepada saudara satu sama lain. Dan yang terakhir, kasih akan semua orang, dan tidak berhenti untuk sesama saudara, tetapi untuk semua orang. Itulah yang harus kita tambahkan dalam iman kita. Maka kita tidak akan menjadi seperti para penggarap-penggarap yang jahat yang diceritakan dalam Injil, yang suka melakukan tindakan yang tidak baik, yang melakukan tindakan yang tidak benar, yang melakukan tindakan tidak pantas,
dan itu dilakukan dengan tekun sehingga menjadi kefasikan, dan akhirnya mereka tidak memiliki kasih. Mari kita menambahkan segala sesuatu yang berguna bagi iman kita, 7 hal tadi: kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara dan semua orang. Mari kita tahu diri bahwa kita adalah orang yang dianugerahi kebun anggur, maka jadilah penyewa hidup yang baik, yang benar, yang layak, yang tekun, yang kemudian menjadi saleh dan penuh kasih. Semoga Tuhan memberkati kita.